Tahu Purworejo? Pernah dengar Purworejo enggak? Sedih. Pernah. Saya pernah dengar aja. Pernah dengar aja. Nah, memang mungkin tidak terlalu banyak yang tahu Purworejo itu. Mungkin sekalian memperkenalkan Purworejo ya nanti itu di sebelum, kalau dari Jawa Barat itu sebelum Yogyakarta, di antara Jogja, Magelang, dan Kebumen. Jogja, Magelang, Kebumen. Di antara itu. Jadi waktu kecil, mungkin waktu usia kelas 2 SD ya gitu, 2 SD ya. Habis dari Paya. Itu orang tua saya itu mau berhaji. Nah, terus orang tua itu minta didoakan apa? Gitu kan, Pak Ustadz. Nah, waktu itu Pak nggak ngerti ya yang namanya profesor, jenderal, dokter itu tuh sekolahnya gimana kan belum ngerti ya, apalagi di desa ya. Nah, saya minta didoakannya gini teman-teman. Bu, doakan saya jadi profesor, dokter, kiai, haji, jenderal, diborong semua ini sih. Bener nggak? Saya sebutin semua gitu. Padahal kalau ngejalanin sekolah semua itu kan kayaknya nggak mungkin gitu ya. Ya mungkin aja sih kayaknya kan. Iya. Kayak ada jenderal jadi profesor juga ada. Iya. Tapi kalau buat saya waktu itu ya nol lah. Mau meraih itu gitu. Tapi ternyata ada yang nyangkut satu gitu. Jadi dokter gitu. Masya Allah. Ada yang nyangkut satu jadi dokter. Ya memang ya kalau minta sama Allah jangan malu-malu gitu ya. Ya kita memang harus minta gitu kan. Harus Minta gitu. Justru kalau nggak minta sombong kan. Ya gitu kan. Jadi saya seperti itu salah satunya. Dan mungkin yang paling ekstrim ini kenakalan remaja ya. Jadi kenakalan remaja tapi masih minta juga gitu, sama Allah gitu. Ada yang pengen sesuatu gitu ya dan mintanya maksa sama orang tua, ada nggak ya teman-teman ya? Misalnya zaman SMA itu kan mungkin pada pengen dibelikan motor gitu ya. Sudah ada ya yang pengen dibelikan motor sampai nggak mau sekolah gitu ya. Sudah ada kan? Ya. Padahal orang tuanya mohon maaf ya mungkin terbatas gitu kan. Nah kalau saya waktu itu sudah punya motor kan. Waktu SMA itu motor saya Astrea. Oh, Motor saya Astrea. mahal. Sekarang Malah mahal ya. motor antik. Ya, Astrea. Tapi teman-temannya itu udah punya motor Ninja, Tiger kayak gitu. Ya. Tahu Honda Tiger tahu? Coba Zaman itu waduh. Tiger 2000. Tiger 2000. Ya ketahuan umurnya ya. Tahu motor itu. Nah, jadi tadi banyak Ya enggak apa-apa cerita ya. Nah, jadi waktu itu Ucapan doa itu loh yang kunci itu. Ucapan adalah doa. waktu itu saya ibu saya kan guru ya, guru SD. Ayah, Ayah itu PNS di dinas pengairan. ayah PNS, ibu guru SD. Ya, jadi waktu saya pulang sekolah itu sebenarnya sudah akumulasi perasaan sejak lama gitu, pengen motor seperti itu kayak teman-temannya gitu. Nah tapi pas minta dengan merengek itu belum dikasih gitu. Selama berbulan-bulan akhirnya akumulasinya waktu pulang sekolah tiba-tiba saya itu ngambek atau marah. Saya waktu itu nendang pintu kamar mandi sampai ambruk kan. Ya Allah. Bener itu sampai itu demi Allah itu cerita yang enggak saya ada. Nah itu ada ayah saya, Ada ya. Saksi itu. Nah itu sampai ambruk di dalam ada ibu saya. Tapi nggak marah. Nah ibu saya itu nggak marah dan dengan konyolnya seorang anak SMA yang nggak tahu mau kerja apa nantinya, belum jadi dokter ya, mau kerja apa nantinya kan, saya dengan PD-nya ngomong gini, Bu, belikan motor Tiger gitu. Nanti kalau aku udah kerja tak ganti mobil yang banyak. Gak tahu ya, beli mobil itu kalau nggak punya uang kan susah ya, bener nggak? Nggak kebayang kan? Sampai banyak orang yang akhirnya maksain beli mobil Ya, dengan cara yang tidak benar, berutang. gitu. Nggak kebayang gitu gimana caranya nanti beli mobil ya gitu kan, beli motor Tiger aja masih maksa gitu kan. Nah, akhirnya beberapa minggu kemudian itu dibelikan
Kenang itu kalau orang desa itu gelang, jualan gelang kayak gitu lah. Nah, jadi sebenarnya gelang itu untuk persiapan saya kuliah gitu. Tapi karena udah maksa banget anaknya, dan itu sebenarnya saya tuh kayak gitu tuh dari kecil kan, kalau mau ya harus gitu. Moyo. Jadi tapi orang tua alhamdulillah walaupun permintaannya aneh, konyol, itu diturutin gitu. Contohnya seperti kayak kalau dapat piala itu kan harusnya lomba ya. Nah, karena kakak saya itu pialanya banyak, saya nggak punya piala, saya itu minta belikan piala. Bayar kalau nggak dapat piala beli piala Pak. Makanya sekarang kalau saya bikin lomba, saya selalu semuanya dapat piala. Oh semuanya ya. Karena piala tuh Senang. Iya. Saya selalu semua dapat piala, tapi ya juara satunya paling gede. Iya. Jadi kalau dulu saya minta belikan piala, bahkan dulu tuh ada zamannya kaset video itu dulu gede banget. Zaman tahun 90 itu gede banget. Kita tuh nggak punya playernya. Iya. Tapi karena orang-orang pada pinjem di tempat penyewaan video itu, saya minta sama orang pinjemin video itu mau di-install di mana. Tapi tetap dipinjemin, tapi di rumah dicoba di tape untuk musik itu ya nggak muat bukan tempatnya. Tapi yang dipinjemin. video yang itu kalau di Pontianak tuh untuk jadi ekor layang tuh yang besar-besar pitanya segini-segini itu kan? Iya. Nah, kembali lagi ke cerita yang mobil tadi. Saya bisa belikan mobil ibu yang banyak. Itu saya sebut angka aja ya. Tak beliin 29 mobil tuh. 29 mobil. 29 bukan 29 mobil. Dan agak aneh aja gitu, tiba-tiba anak SMA nyeplos kayak gitu. Ibu saya tadi yang cerita malah 29 mobil sama ibu saya tadi. Iya. Bukan saya. Saya ingatnya 25 gitu. Malah sama ibu saya ditambahin 29 gitu. Nah, dan itu alhamdulillah teman-teman, hari ini di tempat ibu saya di kampung, di desa teman-teman, itu ya apa yang waktu itu saya ucapkan mungkin diaminkan ibu saya dan terjadi hari ini gitu teman-teman. Bahkan lebih ya. Tapi juga ibu saya juga nggak bisa nyetir sih. Nah, jadi kemana-mana ya diantar gitu, nggak bisa nyetir. Jadi walaupun pengen bisa nyetir, tapi eyang kok karena saking cintanya dan diantar eyang aja, yang bohong aja. So sweet. Untuk yang punya. Dapat pengajian. Yang jomblo jangan ya. Jangan Ya, coba. tiap hari menagih ke pengajian yang antar eyang. Jadi itu benar-benar ibu saya nggak marah waktu itu. Bapak saya tuh kalau marah itu jarang banget dan tapi sekali marah diem, jadi yang serem gitu ya. Marahnya diem gitu. Sama ya saya. Ya, jadi malah takut gitu. Mendingan dor gitu, tapi habis itu selesai diem. Nah, jadi dan waktu itu sih enggak diem, malah ya besok beli gitu. Besok beli, tapi ternyata minta jual gelang. Akhirnya dibelikan dan saya protokolin itu kan motornya gitu. Nah itu jadi dari pertama yang tadi meminta dijualan di Jadi dia dokter, profesor, segala macam itu alhamdulillah ya terjadi dan tadi permintaan motor saya ngomong nanti akan saya ganti begini itu juga dikabulkan oleh Allah hari ini dan alhamdulillah hari ini malah jadi takut juga sebenarnya, agak takut Islamnya itu kan, makanya Ustaz selalu sampaikan mobilnya harus jadi sesuatu yang bermanfaat seperti itu jadi pesan yang sangat enak banget bagi saya gitu. Jadi itu ya mungkin salah satu yang ucapan itu pada doa itu kalau di saya pribadi alhamdulillah memang mengalami itu dan itu sebagian kecil dari apa yang saya ucapkan yang ekstrim gitu ya. Nendang pintu itu kan itu sebenarnya kurang ajar banget gitu. Ada orang tua di dalam saya, makanya saya ceritakan kan. Tapi hebatnya ibu tuh tidak marah saat itu. Sama sekali tidak. Nah, itu keren. Untuk buat para ibu hati-hati ya ketika anak mungkin tanda kutip merengek-rengek ada sesuatu yang dia pengen. Nah itu jangan sampai dibantah. Justru malah kesempatan itu untuk aminkan. Dan ternyata tadi kata Pak Dokter ya ibu tidak marah itu masya Allah. Dan ibu ingat ya angkanya tadi malam kan cerita kita 25 dan kata ibu enggak le 29 kata ibu yang ingat. Hari ini dikabulkan Allah bahkan lebih dari angka tersebut. Maka mau pesan Pak Dokter apa pesan untuk anak-anak muda yang hari ini sedang merintis kehidupan? Pesan buat teman-teman ya sebenarnya mungkin bukan pesan ya tadi, ini sharing aja sih, sharing. Saya juga
banyak belajar karena banyak mengalami hal-hal yang kurang baik juga sebenarnya selama beberapa tahun dalam menjalankan usaha dan lain-lain. Jadi memang hari ini memang sesuatu itu harus dinyatakan dengan niat yang baik. Itu sudah umum banget kayak gitu ya. Yang kedua, harus sangat amat gitu menghargai dan menghormati dan sebisa mungkin untuk membahagiakan orang tua. Kalau sudah punya pasangan ya sama pasangan yang resmi gitu ya, sudah halal gitu ya. Saya sudah halal MUI ya. Ya. Karena sayap rezeki dan sayap doa kita itu ternyata dari kedua orang tua dan pasangan yang selalu mendukung kita untuk bisa mencapai titik yang ingin kita capai itu ya sebenarnya karena adanya kedua sayap rezeki itu bagi saya orang tua pasangan. Nah, jadi ketika kita ingin sesuatu yang dicita-citakan yang memang harus kita sebutkan ya tadi kita doa ya spesifik ya tadi ya pengen apa harus ucapkan itu tadi ucapkan detail ya tapi ucapan itu permintaan kita kepada Allah hanya restu orang tua, restu pasangan kita itu harus. Saya banyak tertipu itu karena mengabaikan syarat dari orang tua dan pasangan tadi. Banyak tertipu usaha gitu ya, banyak tertipu usaha. Niatnya baik, niatnya sudah baik untuk membuka lapangan kerja misalnya. Tapi caranya, karena ada saran ini sebaiknya jangan begini hati-hati gitu kan. Tapi karena terlalu yakin pede bisa jalan dan orang yang akan menjalankan misalnya amanah itu yakin banget. Padahal feeling dari orang tua kurang yakin, tapi saya nekat, ya benar kan? Akhirnya kurang baik juga perjalanannya. Jadi insya Allah doa dan restu orang tua pasangan kita itu harus jadi pertimbangan banget lah untuk kita mengambil langkah-langkah strategis ke depan itu dalam hidup kita. Masya Allah. Nah jadi teman-teman semua, sesuatu itu harus diniatkan dengan baik. Tapi niat baik itu saja harus disempurnakan, ditambah lagi dengan berbuat baik kepada pasangan dan juga kepada orang tua. Saya ini teman-teman jadi saksi ya, Pak Dr. Wahyu ini bilang, teman-teman akan bertanya-tanya siapa Dr. Wahyu? Nanti cari aja gitu. Dr. Wahyu Triasmara. Cari nanti di mana? Cari di mana? Ya enggak tahu, cari di surga. Nah beliau dalam setiap kesempatan kata beliau selama memungkinkan beliau safar itu bawa orang tua dan semua dibawa. Ibu mertua dari Kalimantan Timur, Asel Robot, Kaltim diajak ke Jogja, ayah sama ibu di Purworejo tadi. Kalau lagi acara kayak launching Bandar Rasa dan juga Narendang dan juga Hotel Zawadi ini beliau bawa orang tua. Dan saya terus terang ayah baru pertama kali melihat dalam acara launching itu orang tua ngasih sambutan. Menurut saya itu keren gitu ya. Mungkin orang nggak melihat, tapi bagi saya itu satu sisi yang mungkin nggak banyak orang ini. Orang kasih peluang untuk pejabat A, pejabat B, tapi kadang orang tua sendiri nggak dikasih kesempatan. Padahal restunya, nah, yang selama ini kami kalau yang di Munzalan lakukan itu, yang gunting pita, yang masangkan pin kalau pelantikan di Munzalan pakai pin itu selalu orang tua. Kita menghadirkan orang tua, terutama orang tuanya branch, misalnya akan melantik branch manager gitu Pak Dokter. Maka yang masangkan pin itu adalah orang tua dari si branch manager itu, bukan saya. Saya lihat aja. Nah, kemarin saya dapat pelajaran, Pak Dokter justru malah ngasih panggung untuk ayah untuk memberikan sambutan. Jadi teman-teman, banyak orang tahu ilmunya, tapi untuk di ranah praktek itu banyak yang tertunda. Maka kita sebenarnya punya peluang besar gitu untuk memulai banyak kebaikan, tapi kita juga tertunda dengan tumpuan ilmu yang ada di otak. Ya, kalau istilah saya itu KTP Pak Dokter, karena terlalu pintar. Jadi saking pintarnya, jadi gak ada yang dieksekusi gitu. Semua program mandek, semua program tertunda. Padahal kebaikan itu ya mulai aja dulu. Tadi dengan menjatuhkan doa, berstatement, berucap, menganggap
Saya izin tanya ya, Pak Dokter waktu nyebut angka 29 itu terbayang nggak dari mana mau? Ya amat sangat tidak terbayang. Nah, kan amat sangat tidak terbayang. Terus Ya cuma asal tadi jebak tadi saya bilang tadi ya, kalau bahasa Jawanya gitu ya, Iya. asal ngomong aja gitu. Dan makanya saya tadi bilang kayak konyol aja gitu, maksudnya hanya anak SMA yang belum tahu nanti akan kerja apa, tiba-tiba ngasih janji ke orang tua akan mengganti dengan nilai yang lebih besar dari apa yang saya minta hari itu gitu. Tapi ya alhamdulillah ucapan itu mungkin diajarkan sama orang tua barangkali terus bisa terjadi. ya, maka hari ini nih karena hari Ahad ada alhamdulillah Pak Dokter ini sekarang di Munzalan juga ada ibu-ibu yang sedang kumpul, ibu-ibu mustahik produktif kumpul. Hari ini ada pasar bahagia di Masjid Kapal Munzalan dan beberapa titik sedang nonton bareng. Alhamdulillah tadi Pak Dokter cerita tentang doa ibu, sayap-sayap pasangan. Maka para ibu, para istri, kalau nanti ngelihat anaknya ngomong, nanti abang mau ke Amerika, abang mau bikin ini, jangan bilang, oh dasar tukang ngayal, mana bisa bapakmu cuma PNS gitu, jangan ada kalimat itu. Ini tadi pelajaran mahal di notes. Kita tidak pernah tahu kondisi kita sekarang. Cerita PNS, ibu PNS, terus anaknya jadi dokter, kan belum tahu. Itu kan mustahil. Tinggal di satu daerah yang di ujung, nah itu Pak Dokter dari mana cerita tuh. Biar jadi inspirasi teman-teman. Sama yang 50.000 gaji pertama. Nah itu juga baru tahu saya. Lanjut. Jadi memang ya tadi kembali lagi ke Purworejo ya tadi. Purworejo kan memang ibaratnya hari ini orang itu menyebutnya kota pensiun. Kota pensiun. Ya, memang banyak. Alhamdulillah saya melihat orang-orang sukses dari Purworejo itu banyak. Jenderal Ahmad Yani itu Ya. jadi Purworejo. Purworejo. Terus kalau Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar itu juga jadi Purworejo. Istrinya Pak SBY, Bu Ani itu juga orang Purworejo. Masya Allah. Orang tuanya. Purworejo Ya, jadi memang kota pensiun jenderal juga. Hanya memang di Purworejonya sendiri agak apa yang namanya ya, untuk perekonomian atau industri atau bisnis memang tidak sebesar misalnya kayak di Yogyakarta atau mungkin di Magelang itu atau di Kebumen. Nah tapi kami bersyukur berangkat dari Purworejo bisa alhamdulillah jalankan usaha dengan baik.